Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas Kiki? Alhamdulillah, tadi di perjalanan ditemani rintik-rintik hujan, sejuk suasananya, Syahdu ya. masuk ke studio MK tambah syahdu. Tambah merinding, Tambah merinding, gigil, menggigil ya. Baik, ini Mas Kiki satu pembahasan kita one small step can change your life. Ini Iya. bahasa Sundanya apa sih ini? Iya, jadi One Small Step Can Change Your Life itu sebuah judul yang saya hadirkan. Sebenarnya kata kuncinya, ya keywordnya itu ada pada one small step itu, ya. Tentu dikaitkan dengan change, ya. Nah, jadi sekarang itu kan isu tentang perubahan itu sedang lagi naik daun lagi. Ya, satu karena konstelasi politik mulai memanas. Betul. Lalu kemarin juga ada berita salah satu pertemuan HIPMI, Rujuk. pukul-pukulan, adu jotos, ya, dan masing-masing kubu mengklaim sebagai mengusung arus perubahan, ya. Nah, jadi perubahan itu kayaknya menjadi kata ajaib yang memang banyak dijual belakangan ini. Dan memang sesuatu yang abadi itu salah satunya adalah perubahan. Sehingga ada ungkapan pantarei, sesuatu yang sejati itu, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, cuma kita bicara tentang perubahan ini seringkali selalu berpikir tentang hal-hal yang sifatnya besar, ya. Padahal kalau kita kembali kepada spirit Islam, sebenarnya perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Take one small step, ya. Contoh misalnya dalam Islam itu ada term istiqomah. Ya, jadi istiqomah itu saya pernah membaca tafsirnya, itu adalah konsistensi ibadah yang ditingkatkan sedikit demi sedikit. Dan ini sebenarnya kan sama dengan take one small step tadi itu, ya. Atau dalam budaya Amerika ada istilahnya itu total quality management. Jadi kalau kita ingin unggul dalam konteks bisnis, maka kita itu harus selalu melakukan improvisasi, melakukan penyempurnaan pada semua lini bisnis yang kita jalankan itu. Jadi sekali lagi itu pun senafas dengan small step tadi itu. Nah, sementara di Jepang juga ada filosofi yang sama, ya, namanya Kaizen. Jadi itu berasal dari dua kata, kai dan zen, ya. Kai itu artinya perubahan, zen itu artinya kebaikan, ya. Nah, sehingga kalau kita hari ini tersentak, baru-baru ini kan saya juga baru dapat tadi siang itu, ada sebuah video singkat seorang YouTuber dari Arab yang kemudian terpesona karena melihat para supporter dari Jepang itu memiliki satu budaya yang sangat berbeda dengan supporter dari negara lain. Apa itu? Mereka itu habis acara pertandingan negara manapun itu selalu membersihkan sampah-sampah yang bertumpuk yang berserakan di stadion tersebut. Padahal bukan panitia, mereka bukan Jepang yang bertanding, kan, yang bertanding negara lain. Waktu itu Amerika lawan Ekuador, Iran lawan Arab Saudi lawan Ekuador. Dan itu terjadi tidak hanya dalam perhelatan Piala Dunia kali ini, dalam perhelatan-perhelatan lain pun, ketika misalnya ada SEA Games dan seterusnya, gitu ya. Jadi mereka ini juga menunjukkan bagaimana budaya mereka yang luar biasa itu. Nah, karena itu kalau kita coba menyandingkan antara spirit keislaman dengan budaya di Amerika atau budaya Kaizen yang tadi saya uraikan itu, maka sebenarnya ini posisi yang saling melengkapi. Jadi saya bukan orang yang senang untuk mempertandingkan satu filosofi dan filosofi yang lain, tapi saya lebih suka untuk menyandingkannya, ya. Dan di situ menurut saya yang akan memperkaya hazanah kita. Karena kalau kita kemudian bicara tentang konsep filosofi, kita tuh unggul sekali. Problem besar umat Islam itu diimplementasi. Begitu, ya. Nanti kita akan coba bahas, ya. Dan khusus malam hari ini kita akan mengulik satu filosofi Jepang, Kaizen tadi itu, yang sedang viral. Dan kenapa sih orang Jepang bisa seperti itu? Iya, betul. Kenapa orang Muslim yang demikian kaya dengan berbagai nasihat-nasihat, tradisi yang demikian mengkristal, ternyata masyarakatnya tidak seperti itu. Kita banyak jumpai masjid-masjid yang kotor, ya, toilet-toiletnya yang bau, pesing dan sebagainya. Pertanyaan besarnya, apa yang salah dengan umat ini, gitu loh, ya. Nah, karena itulah
kita mau bicara tentang perubahan, tapi tidak dalam skala besar. Kita akan bicara dari take one small step, mulai dari hal-hal kecil, apa sih yang bisa kita lakukan, kita kerjakan agar perubahan besar itu bisa kita wujudkan. Nah, kira-kira langkah seperti apa sih, Mas? Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa orang Jepang itu kulturnya seperti itu, kan begitu ya? Lalu kenapa di Islam yang secara filosofi demikian kuat ya, tetapi ternyata pengamalannya tidak demikian adanya, ya? Contoh sangat bertolak belakang. Ketika kita melihat di mana di stadion di Qatar itu, mereka mengambil sampah, memunguti sampah, mengumpulkannya, letakkan di tempat yang semestinya. Sangat bertolak belakang ketika kita misalnya berkunjung ke, mohon maaf ini, ke Makkah dan Madinah, ya. Itu bersih, memang bersih di sekitar areal ibadah itu bersih. Tapi kalau teman-teman umroh atau haji menengok ke pinggir-pinggir kota, maka kita melihat tumpukan-tumpukan sampah yang begitu berserakan, yang begitu banyak, ya. Saya dapat cerita bahwa kenapa orang-orang di sana cenderung malas melakukan pembersihan. Itu karena ada petugas yang secara khusus kemudian mengumpulkan sampah-sampah itu. Itu kan kewajiban dia, gitu. dan mereka sudah dibayar, kan begitu. Ya samalah kayak di Indonesia. Di Indonesia itu tadi ketika break saya menyampaikan ada satu filosofi pendidikan yang keliru di negara kita ini. Jadi ketika dulu kita sekolah ada satu budaya yang sangat bagus, yaitu piket. Ya, bersih-bersih. Piket bersih-bersih ya. Jadi kalau ada apa namanya, ada anak datang sekolah diatur Senin kamu piket, teman kamu kelompok 2 dan seterusnya sampai hari Sabtu, katakanlah begitu. Nah, ternyata itu bagus. Karena kalau kita melihat di Jepang sebagai pembanding, itu juga dilakukan hal yang sama. Sehingga kita melihat sekolah-sekolah di Jepang itu tidak ada tenaga cleaning service. Nggak ada. Karena anak-anaknya itu semenjak kecil itu sudah dibiasakan membersihkan lingkungan kelasnya, bahkan membersihkan toilet. Bayangkan ya, sekalipun sekolah itu katakanlah dibayar mahal, kan kita tahu bahwa biaya hidup di Jepang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Betul. Sangat berbeda dengan hari ini, di mana ketika seorang anak itu masuk di sekolah yang high class, maka segala sesuatunya semuanya dipenuhi. Ada cleaning service, semuanya serba lengkap, ruangan ber-AC, kemudian makanan pun disuguhkan dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi kemudian? Di kemudian hari, pendidikan di negara kita ini tidak mampu membentuk anak-anak yang berkarakter. Nah, tentu sebuah budaya bangsa manapun ada plus dan minusnya. Nah, kita mencoba belajar tentang one small step yang ada di Jepang, berangkat dari filosofi Kaizen-nya itu. Jadi orang Jepang itu punya filosofi yang namanya 5S. 5S. Apa itu, Mas? Ya, kalau disingkat di Indonesia menjadi 5R nantinya itu. Yang pertama itu adalah mereka itu mengembangkan budaya yang nama itu adalah yang disebut sebagai seiri, ya. Seiri. Jadi seiri itu adalah ringkas, secara sederhana itu ringkas, ya. Jadi Masaaki Imai yang menciptakan filosofi Kaizen ini, ya, itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus disederhanakan, dibuat simple, ya. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun itu, ya maka buatlah sesederhana mungkin, ya. Contoh misalnya kalau kita di rumah, maka kita buat pengelompokan itu secara sederhana, ya. Oh, ini bagian piring, ini bagian mangkok, ini bagian apa namanya, bagian sendok dan seterusnya. Misalnya begitu. Ini misalnya lemari untuk ayah, lemari untuk ibu, lemari untuk anak. Misalnya begitu, ya. Nah, jadi ciptakan satu mekanisme atau satu pola yang sederhana, ya, yang ringkas, yang simple. Itu yang pertama kali dikembangkan di dalam filosofi Kaizen itu. Pokoknya apapun dibuat sederhana. Jadi kalau bahasa kita itu, kalau bisa disederhanakan, kenapa dipersulit dan diperumit, ya? Tapi di negara kita kadang-kadang yang terjadi sebaliknya, ya. Kalau bisa diperumit, kenapa dipermudah? Kenapa disederhanakan? Kira-kira begitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kemudian kita tidak berkembang. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, yang pertama langkah kecil adalah membiasakan membuat sebuah sistem, sebuah cara, sebuah pola yang sifatnya ringkas, yang sederhana. Gitu, ya. Nah, kalau sudah, ya, maka lakukan S yang kedua, ya. Setelah seiri, yang kedua itulah Seitan. Seitan itu artinya kita itu harus belajar untuk rapi.
rapi, ya. Kan kita sudah membuat pola. Misalnya contoh, misalnya tadi kita kelompokkan pakaian-pakaian menurut orang yang menggunakannya, untuk ibu sendiri, bapak sendiri, anak sendiri. Nah, kadang kita itu kan tidak seperti itu. Yang terjadi adalah kita mengelompokkan yang penting masuk semuanya. Pakaian bapak di situ, anaknya di situ, dan seterusnya. Ini kan akhirnya membuat sesuatu itu menjadi kacau balau. Contoh lain misalnya di dalam kehidupan kita itu, kalau kita sudah bepergian, kadang kita lupa meletakkan kuncinya di mana, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak tertib untuk merapikan barang itu pada tempatnya, kan begitu. Jadi kalau kita kunci, letakkan di lemarinya, topi digantungkan di tempatnya. Habis pulang sekolah, baju kotor dimasukkan ke tempat cucian pakaian, tempat pakaian kotor misalnya begitu. Jadi belajar untuk rapi. Bahkan ketika kita kemudian bangun di pagi hari, biasakan membersihkan dulu, rapikan dulu kamar kita. Ya, ini Satan. Ya, jadi setelah kita kemudian melakukan seri Satan, jadi biasakan untuk rapi. Apapun itu harus dirapikan, karena sesuatu yang rapi itu akhirnya mudah untuk kita kemudian mengulanginya kembali aktivitas itu di kemudian hari. Ya, nah tapi sekali lagi penyakit kita itu kita seringkali tidak tertib, tidak rapi, sehingga seringkali kita mengalami kehidupan yang kacau. Jadi kalau pagi itu di rumah kita seringkali terjadi suasana stressful, ya. Jadi semuanya bingung karena harus buru-buru, dan karena buru-buru meletakkan semuanya sembarangan. Nah, ini yang kedua yang kita lihat, kenapa kemudian budaya Jepang atau industri di Jepang itu bertumbuh. Mereka di samping ringkas, yang kedua mereka itu juga berusaha untuk bertindak secara rapi. Makanya saya kalau memberikan pelatihan-pelatihan atau coaching bisnis itu, saya harus mengatakan, apalagi kalau bergerak di manufaktur, maka itu menjadi penting. Alat-alat setelah selesai letakkan pada tempatnya. Agar apa? Agar shift berikutnya itu tidak bingung kalau menggunakan alat yang sama. Tapi beda banget kalau kita kemudian main ke tempat bengkelnya orang Indonesia, itu kacau. Kadang-kadang nyari obeng aja di mana? Lama sekali. Hampir 20 menit mencari obeng saja. Nah, ini contoh sederhana betapa di dalam industri terutama ketika prinsip rapi Satan ini diterapkan, itu betapa banyak waktu yang bisa diefisiensikan gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, nah ini yang kemudian tadi kita angkat di kejadian stadion di Qatar, ketika Arab Saudi bertemu dengan Ekuador, mana orang Jepang itu langsung rapi-rapi karena mereka punya S yang ketiga, yaitu Seiso, ya. Nah, Seiso ini yang kita lihat. Kenapa mereka tuh bersih, ya? Jadi resik bahasa kita tuh, resik. Jadi kalau kita sudah meringkasnya, merapikannya, jangan lupa membersihkannya. Ya, membersihkannya. Nah, jadi membersihkan itu penting, ya, karena membersihkan itu misalnya kalau kita sudah selesai mengerjakan apapun, bersihkan. Mengerjakan apapun, bersihkan. Itu kebiasaan harus kita bangun, ya. Bahkan saya pribadi di rumah itu tidak akan tidur kalau rumah itu tidak bersih. Jadi saya termasuk orang yang seperti itu. Jadi sesi itu alhamdulillah sudah saya jalankan, ya. Jadi apapun itu, saya bilang sama anak-anak saya, kalau belum bersih kita belum boleh tidur. Jadi harus ditanamkan di dalam benak anak-anak saya itu. Nah, ternyata ini juga dalam konteks sebuah bisnis apalagi, kan begitu ya. Kalau kita punya usaha, tempat usaha kita bersih, ya. Contoh misalnya kalau ada pelanggan, langsung dibersihkan agar ketika data pelanggan baru kondisi sudah siap, ya. Ada sebuah tempat, saya tidak sebutkan nanti takut promosi ya dan ilegal. Ada tempat makan bakso, tempat saya nongkrong Jalan Kaliurang itu, Mas. Kenapa kami senang sekali? Hampir tiap bulan itu bisa 2-3 kali kami datang ke situ. Kenapa tuh? Karena mereka menerapkan Seiso tadi. Jadi begitu kami datang, itu posisi tempat makan sudah ready, bersih, clear gitulah. Ya, clean dan clear ya. Sehingga kami ke sana itu ya nyaman, langsung nyaman ya kan, karena posisi sudah siap untuk menikmati makanan, dan mereka juga dengan cepat melayani kami. Ya. Nah, kenapa mereka dengan cepat melayani? Salah satunya mereka juga meringkas tadi, melakukan seiri tadi itu. Ya, jadi di situ saya lihat mereka sudah membagi, ada yang bagian juru masak, ada yang bagian bersih-bersih tadi, ya, ada yang bagian mereka itu mengantarkan, ya.
Jadi kayak waitress begitu. Mereka mengantarkan pesanan ya dari dapur ke tempat kita. Dibagi sedemikian rupa. Juga ada bagian belakang yang khusus bersih-bersih, kemudian mangkok, piring, gelas dan sebagainya. Jadi turunannya itu tadi itu. Setelah ringkas, yang kedua mereka rapih, yang ketiga mereka kemudian selalu bersih. Nah, ini pun juga ternyata bisa menciptakan perubahan. Ya. Kalau kita bersih itu kan segala sesuatu menjadi lebih nyaman, lebih resep lah bahasa kita itu ya. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi ataupun di dalam kehidupan bisnis yang kita jalankan. Nah, Seri, Satan, kemudian apa tadi? Seiso. Ya, ini kemudian jangan lupa Seiketsu. Seiketsu itu artinya kita ini membiasakan diri untuk melakukan perawatan. Perawat. Jadi rawat. R keempat itu adalah rawat. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada diri kita itu biasakan untuk merawatnya. Nggak usah jauh-jauh saja. Tubuh kita ini kalau kita tidak merawatnya, maka kan butuh biaya besar untuk penyembuhannya. Betul. Ya kan begitu toh. Hal sederhana misalnya, ketika kita terlalu lama duduk, ya bisa bahaya ke tubuh kita ini. Ya. Nah kadang-kadang kita kepengen sesuatu sifatnya langsung serta-merta berubah. Kita datang ke gym, ya, tapi ya hanya 2-3 kali kita datang, yang berikutnya nggak datang lagi. Kan begitu penyakit kita. Iya, Padahal sebenarnya hanya setengah jam sekali berdiri, menggerakkan badan, kemudian jalan-jalan kecil. Hal sederhana sebenarnya, ya bisa kita lakukan itu bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan begitu. Minum air putih, ya. Itu juga hal-hal yang terkait dengan merawat tubuh kita, kan begitu. Apalagi misalnya tidur pada waktu yang tepat, jam 10 malam kita harus sudah tidur, bangun jam 3. Hal seperti ini kan bagian dari merawat, ya. Tetapi dalam praktik kehidupan kita kan seringkali nggak begitu. Wis toh, rusak ora popo. Kalau sudah hancur baru tak benahi, kira-kira begitu ya. Ini sebenarnya salah kaprah, karena begitu sudah parah rusaknya itu, maka semakin besar biaya kita keluarkan untuk memperbaikinya kan. Betul. Nah, ini seiketsu. Jadi biasakan untuk merawat apapun yang ada pada diri kita. Nah, makanya sebenarnya kalau kita melihat penjelasan saya ini turunan dari topik kita ketika bicara tentang kesederhanaan 2 pekan yang lalu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi sederhana itu salah satunya bentuknya adalah seiketsu, biasakan untuk merawat apapun yang ada pada diri kita. Ya, entah itu pakaian, entah itu tubuh kita, entah itu alat-alat teknologi yang kita pergunakan, semuanya harus kita rawat. Yang paling gampang sajalah, ya mobil ganti oli, motor ganti oli, jangan lupa servis. Nah, tapi kan begitu kita kalau rusak baru kita datang ke tempat servis. Itu penyakit kita kan. Nah, lalu kemudian jangan lupa yang paling penting, yang ini menjadi ruh daripada filosofi Kaizen itu adalah Setsuke. Setsuke itu artinya rajin. Ya. Jadi Setsuke itu artinya rajin. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun, perubahan-perubahan itu, maka bertekunlah, ya. Lakukan hal-hal kecil. Take one small step, tadi itu saya sampaikan, ya. Jadi melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana yang itu ternyata berdampak besar dalam kehidupan kita. Nah, ya kayak kita misalnya contoh sederhana sajalah. Kalau kita mau menjadi pribadi bertakwa itu kan tidak kemudian serta-merta. Tapi kita coba sedikit demi sedikit. Selama ini saya bolong-bolong nih 5 waktunya gitu ya. Maka saya belajar tuh 5 waktunya saya tepatin. Saya jalani, nggak ada sampai yang bolong-bolong. Setelah itu dinaikkan lagi, ya, datanglah ke masjid berjamaah, ya, diatur sedemikian rupa. Setelah bisa di masjid, tambah yang sunnah-sunnahnya dan seterusnya, ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini itu adalah prinsip rajin tadi itu. Jadi kita bertekun dengan hal-hal yang kemudian kita lakukan itu agar kemudian bertahan mengendap di dalam pribadi kita, Mas. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita memahami dengan baik prinsip 5S atau 5R dari Kaizen itu, ini kan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, ya, one small step lah kira-kira begitu. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun dibentuk, dilakukan dalam budaya masyarakat Jepang, kita lihat
pertunjukannya secara kasat mata di kejadian Piala Dunia kemarin itu. Nah itu ya yang saya sebut sebagai one small step, itu melakukan 5S atau 5R yang tadi sudah saya uraikan. Baik itu dalam kehidupan pribadi kita, terlebih dalam konteks industri ya, usaha yang kita jalankan. Saya percaya kalau itu dilakukan, itu dampaknya luar biasa. Tinggal diaplikasikan ya sahabat MK. Ini hanya contoh sederhana di mana lingkungan Anda. Mungkin mental yang ada sekarang itu kayaknya kita mental pengen instan deh Mas. Betul sekali. Karena kayaknya langkah kecil tuh kayak nggak kelihatan gitu. Betul, rasanya Mas. Jadi rasanya nggak, ini kayaknya bisa nggak ya? Kayak gitu. Iya, itu yang kemudian kenapa banyak orang itu lebih banyak mendukung yang namanya perubahan radikal. Ya, contohnya kalau dalam bisnis itu inovasi. Ya, jadi inovasi itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa merubah secara radikal, cepat. Ya, kalau di Jepang itu ada satu perusahaan yang manufaktur yang sangat terkenal, namanya Toyota. Ya, kita tahu Toyota kan. Kalau di Indonesia itu mobilnya rata-rata kan Toyota. Ya. Toyota pernah meninggalkan filosofi Kaizen. Jadi mereka berinovasi, tapi dampaknya kemudian luar biasa. Ya, karyawannya nggak bisa ngikutin inovasi itu. Jadi ternyata kalau kita mau menciptakan perubahan itu syaratnya tidak hanya continuous improvement, tapi comfortable improvement. Jadi perbaikan itu harus menciptakan rasa nyaman dari orang yang melakukan perubahan itu. Nah, ketika kita mendatangkan hal yang sifatnya besar tanpa diikuti oleh sumber daya yang bisa menyesuaikan, itu kan bisa berapi, bisa gawat. Nah, kita kritik sajalah di konteks keindonesiaan itu. Misalnya belakangan ini kita kan kepengen jadi negara maju, maka kemudian kita membuat proyek kereta cepat dari Bandung Jakarta, ya baru jadi dan itu ternyata juga biaya membengkak 2 kali lipat kan. Nah, harapannya itu bisa menciptakan perubahan yang dramatis. Ya. Nah, tapi orang lupa bahwa yang semacam ini kemudian kalau tidak diikuti dengan penyesuaian di sana sini, itu bisa yang terjadi adalah bukan efisiensi, tapi justru inefisiensi, gitu loh. Salah kaprah kan. Nah, maka kalau kita turunkan Shitsuke tadi, rajin itu sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk 3 hal. Yang pertama itu adalah small question, ya. Melakukan pertanyaan-pertanyaan kecil, ya, melakukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Jadi ketimbang kita nyuruh misalnya anak kita, bersihkan ini, bersihkan itu, lakukan yang paling sederhana. Ini tips dari Robert Maurer ya, Mas. Jadi ajukan pertanyaan sederhana. Nah, handuknya sudah diletakkan belum? Handuknya sudah dijemur belum? Lakukan berhari-hari, sekali, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Lama-kelamaan otak itu akan merespon pertanyaan kita. Jadi ketimbang ditanya sama Buya tentang jemur handuk, baru nunjuk. Oh iya, dia langsung ngerti. Ya. Ajukan pertanyaan kecil, ya, aja pertanyaan kecil. Karena otak kita itu mudah terangsang ketika ada pertanyaan-pertanyaan muncul di kepala kita. Daripada disuruh ya. Iya. Daripada suruh nanya, bertanya saja. Ini menarik ya, karena menurut saya Kaizen itu satu filosofi yang sangat dekat dengan keislaman gitu ya. Jadi kita menyuruh seseorang tanpa harus memerintahkan, tetapi dengan bertanya, dan itu membuat orang terpantik untuk kemudian berbuat gitu ya. Mikir gitu loh ya. Nah, satu small question tadi, yang kedua itu adalah small thing. Small thing. Berpikir hal-hal yang kecil. Ya, apapun itu ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja itu apa sih yang bisa saya lakukan ya? Pemikiran-pemikiran apa sih yang sederhana yang bisa kemudian saya gulirkan untuk memperbaiki apa yang sudah ada, kira-kira begitu. Small thing. Jadi semangatnya itu selalu mempertanyakan, ya, semangatnya selalu memikirkan sesuatu, ide-ide baru yang kemudian sederhana namun menciptakan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit. Small thing. Yang ketiga tentu saja small action. Tindakan-tindakan kecil. Ya. Baik itu terkait dengan kebiasaan yang sifatnya baik ataupun yang buruk. Ya, kalau misalnya kebiasaan buruk, misalnya contoh kita merokok nih, ya, sehari biasanya ngabisin 5 batang. Ya, besok kita coba deh kurangi 1 batang, 4 batang. Ya, lakukan sebulan, kira-kira begitu. Bulan berikutnya kurangi lagi jadi 3.
dan seterusnya. Jadi small action. Iya. Begitupun hal yang baik misalnya. Contoh sederhana, kita kepengen membangun tradisi membaca. Jangan satu buku. Tapi satu hari satu lembar. Satu hari satu lembar. Satu hari satu lembar. Satu bulan. Ya. Bulan kedua naikkan. Naik lagi 2 lembar. 2 lembar dan seterusnya. Begitu sebenarnya. Jadi pertanyaan kecil, pemikiran kecil, lalu tindakan-tindakan kecil. Nah, itu bagian dari yang namanya Setsuke tadi itu. Nah, cuma tadi Mas Nizam sudah sampaikan, kita itu memuja sesuatu yang sifatnya cepat, radikal, dan besar, ya. Dan kurang bersabar untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya sedikit demi sedikit semacam itu.